Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Irfan. Apa kabar yang di bawah? Baik ya. Yang di atas apa kabar? Baik ya. Jadi kalau kalian punya beban hidup, tanggung jawab gitu, bilang aja sama mereka. Karena ada istilah yang mengatakan serahkan saja sama yang di atas. Ya kan? Saya ini warga baru Jakarta dan kebetulan sebentar lagi itu tahun baru ya. Saya nyadar ternyata di Jakarta itu kalau ingin merasakan tahun baru itu bisa setiap hari loh. Datang aja ke jalanan. Tetet tototet pip tetet tototet gitu kan. Itu udah tahun baru banget gitu. Lagian ngapain sih orang melakukan hal yang nyebelin gitu? Padahal kan dengan macet aja kita udah kesel ya. Udah macet bikin kesel, adanya klaksonin sembarangan lagi. Udah gitu bunyi klaksonnya aneh-aneh. Ada yang tet, ada yang pip, ada yang tetet tototet, ada gitu ya. Ya. Saya sebagai pengendara motor itu pengen marah tapi nggak bisa gitu. Oleh karena itu saya berharap ada klakson yang berbunyi apa sih? Iya. Klakson berbunyi apa sih? Jadi yang di pinggir tet apa sih? Nah gitu. Ya kan? Tet apa sih? Gitu. Ntar sama yang di pinggir debat gitu kan. Tet apa sih? Tet apa sih? Apa sih? Tet 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 tet. Nyebelin emang. Terus hal lain yang bikin sebel di Jakarta itu apa coba? Pejalan kaki. Pejalan kaki itu bilang sama kita kalau kita itu harus menghormati pejalan kaki, tapi sedikit dari mereka yang menghormati kita gitu. Mereka nyebrang sembarangan di luar zebra cross, udah gitu nyelonong lagi. Padahal mereka lihat kita gitu. Lihat kita tapi nyelonong aja, ya kan Pak? Nyelonong aja gitu. Seolah-olah mereka tuh bilang, kalau mau tabrak, tabrak aja. Gitu kan? Udah gitu ada yang nyelonong sembarangan, ada juga yang sambil narsis nyebrangnya. Ini apa coba? Saya takut yang nyebrang berikutnya kayak gini. Gitu. Kalau kalian menemukan penyeberang jalan kayak gitu, tinggal arahin aja. Mas, tolong kepalanya agak miring ke kanan. Oke. Badannya agak tegak dikit. Oke. Udah siap mas? Siap ya? 1, 2, 3, tabrak. Gitu. Entar palingan merekanya protes gitu. Mas, tabrak ulang dong. Tadi pipi saya kelihatan tembem. Gitu. Saya ini 26 tahun dan udah lama banget jomblo gitu. Kata teman saya itu, Van udahlah gak usah masang standar dulu katanya. Yang jalan, yang ada yang mau diajakin jalan ya jalan aja gitu. Ternyata saya sadar, ternyata enggak punya standarnya kita tetap punya standar gitu sebagai laki-laki. Ya gak? Suatu saat saya pernah jalan sama perempuan yang orangnya cantik, baik, penampilannya oke, tapi mulutnya bau. Asli, bau banget gitu. Baunya itu udah bukan kayak bau mulut lagi, itu kayak bau ayam gitu. Asli. Ada loh yang kayak gitu, ada. Dan biasanya kan kalau cium bau mulut teman kalian itu kalau ngomongnya dekat ya. Ini dia menghadap sana, baunya tetap ke sini. Baunya nyari hidung gitu. Hidung di mana ya gitu. Dan kebetulan waktu itu saya lagi nonton bioskop. Perasaan saya nonton film horor film nonton biasa gitu, tapi rasanya kayak nonton film horor 4D. Jadi pas hantunya teriak, dia teriak, keluar bau-bau busuk gitu. Kan? Terus kata teman saya, udah lah Pan, kalau bau mulut doang mah bisa dirubah kali, katanya gitu. Sekarang saya tanya, gimana kita bisa merubah seseorang kalau cara ngasih taunya aja kita nggak tahu? Gimana coba cara ngasih tahu orang yang bau mulut? Apakah saya harus ngasih tahu dia dengan cara yang eksplisit? Misalkan lagi makan berdua, candlelight dinner gitu kan sama cewek gitu. Mulut kamu bau? Nggak mungkin kan? Atau saya harus ngasih tahu dia dengan cara yang implisit, secara nggak langsung. Misalkan, makan lagi kan. Kamu ngerasa kayak ada bau-bau busuk gitu nggak sih? Bentar ya, cari dulu. Enggak, bukan dari sini. Coba kamu ngomong. Nah, dari situ. Iya, dari situ. Atau saya harus ngasih tahu dia dengan cara yang sarkas. Kasar gitu. Kamu makan bangke ya? Enggak, bangke yang kamu makan ini kayaknya bukan bangke biasa deh. Kayaknya bangke yang kamu makan ini bangke yang makan bangke lagi kayaknya. Bangke yang kamu makan ini bangke yang dijauhi dari kalangan bangke karena yang bangke yang satu ini bangkenya bau bangke gitu. Susah kan cara ngasih tau orang yang bau mulut? Dan cara ngasih tau orang yang bau mulut sama yang bau kentut itu beda.
Beda ya? Karena bau kentut itu alami, bau mulut itu aib. Ya. Sekarang kalian bisa ngasih tahu orang yang bau kentut dengan cara orang itu nggak tersinggung. Bisa nggak ngasih tahu orang yang bau kentut, sementara orang itu nggak bisa kan? Kayak misalkan, Brad, kalau kentut ya, nggak masalah kan? Tapi kalau yang bau mulut, kok bau bangke? Lu ngomong ya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kayak gitu. Terus katanya, kalau cowok ingin disukai sama cewek itu jadilah cowok yang humoris, ya kan? Waktu itu saya nggak mau jadi cowok yang humoris, karena dia ngomong aja udah bau gitu. Apalagi bilang hah. Dan ketawa itu ada lebih dari satu hah, ya kan? Hahaha, ya kan? Kalian bayangkan jika satu hahnya itu bertanggung jawab atas nyawa seseorang, bayangkan. Itu hitungannya udah bukan bau mulut lagi tuh, tapi pembunuhan berencana. Yaudah segitu aja dari saya, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.